Bab 354, bekerja sama dengan Jordan Effendi. Metode kultivasi ini disebut perusak momentum. Itu adalah teknik seni bela diri untuk pertempuran jarak dekat. Ketika kamu berlatih dengan giat, kamu pasti bisa mengerahkan fisikmu secara maksimal. Membelah gunung dan sungai dengan sekali tinju. Begini, kalau kamu menguasai keterampilan bela diri ini, pada dasarnya kamu tidak akan terkalahkan oleh orang dengan tingkatan yang sama denganmu. Bahkan andaikan kamu berhadapan dengan seseorang seperti naga ungu, kamu masih punya kesempatan untuk menang. Omong-omong, kamu tahu tentang Gunung Makan, kan? Zack mengangguk dengan penuh semangat. Semua orang tahu bahwa itu tempat Raja Penguasa Neraka mengalahkan Jarda Husnadi hanya dengan tinju dan tendangannya, tanpa kekuatan spiritual sama sekali. Jika bukan karena Jarda mengancam dengan sandera, dia pasti akan dipukuli sampai mati oleh Raja Penguasa Neraka. Waktu itu aku menggunakan teknik perusak momentum untuk mengalahkan si tua Jarda itu. Dia bahkan tidak mengenal teknik ini. Zack langsung tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Orang yang dihadapannya adalah Raja Penguasa Neraka dari wilayah timur yang terkenal. Zack tidak tahu banyak tentang identitas Agam. Pada awalnya, ketika dia tahu bahwa Agam ditunjuk sebagai kepala instruktur, dia masih agak kesal. Dia mengira bahwa Agam mendapatkan posisi itu karena latar belakangnya. Sekarang, dia baru sadar ternyata dirinya sendiri yang terlalu picik. Dia akhirnya tahu mengapa Halim mengirimi Agam surat rekrut terus-terusan. Seorang Raja Penguasa Neraka memang pantas mendapatkannya. Kepala instruktur, Anda sudah balas dendam untuk saudara-saudari kita, dan sangat berjasa untuk 9 alam surgawi. Anda juga menyelamatkan dan mengajari saya keterampilan bela diri. Anda adalah orang yang sangat berjasa bagi saya. Saya tidak mampu membalas kebaikan Anda, jadi biarkan saya mengikuti Anda seumur hidup. Mata Zack penuh dengan air mata, dia berlutut dengan satu lutut dengan penuh semangat kepada Agam. Agam menerima ketulusannya. Melalui kejadian ini, walaupun Zack tahu bahwa dia akan mati, dia tetap akan melindungi kakaknya sebaik mungkin. Kesetiaan ini membuat Agam bertekad untuk membantunya supaya bisa berlatih kultivasi dengan baik. Dia telah bermusuhan dengan sekte Viander dan di masa depan pasti akan ada makin banyak musuh. Dengan kekuatan Zack, sebenarnya masih mudah untuk menghancurkan beberapa musuh yang tidak terlalu kuat. Namun, ketika bertemu dengan yang kuat, dia mungkin hanya bisa menyerah. Oleh karena itu, Agam mengajarkan perusak momentum supaya kakak dan orang-orang di sekitarnya bisa lebih terlindungi. Kuburkan mereka dengan baik. Agam mengangkat kakaknya dan berkata kepada Zack. Baik. Zack mengangguk penuh semangat. Agam pun meninggalkan ruangan. Tepat saat dia melangkah keluar, tubuh naga ungu langsung meledak, daging dan darah berceceran di mana-mana. Itu adalah peringatan untuk keluarga Viander. Di lobi hotel, Jamal melihat Agam turun sambil menggendong kakaknya. Hatinya mulai panik dan dia bertanya. Apa kalian baik-baik saja? Ya. Agam berjalan dan masuk ke dalam mobil. Dalam perjalanan, Agam berkata dengan tenang. Seberapa besar kesempatan kita untuk bisa menang melawan keluarga Viander? 30%, bahkan bisa saja kurang dari itu. Jamal Sandoro menghela napas. Keluarga Viander adalah sekte terbesar di Provinsi S, dengan aset dan kekuasaan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi kalau kita bisa mencaplok keluarga Effendi dan bekerja sama dengan keluarga Swandi, kita mungkin bisa punya kesempatan lebih besar untuk bersaing dengan keluarga Viander. Kalau begitu mari kita mulai dengan keluarga Effendi. Aku sudah mulai menyatukan kekuatan dan siap-siap mengadakan pertemuan untuk membahas tindakan balasan berikutnya. Tidak perlu, terlalu merepotkan. Agam menyilangkan jarinya dan tersenyum. Aku sudah menemukan perantara untukmu. Tidak ada yang mengenal keluarga Effendi lebih baik orang ini. Oh ya? Baguslah. Jamal sangat gembira, lalu bertanya. Tapi apa orang itu benar bisa diandalkan? Mungkin harus aku perjelas lagi. Agam tersenyum dan melanjutkan. Tidak ada yang lebih menginginkan kehancuran keluarga Effendi daripada orang ini. Tentu saja, dia juga mau menghancurkan keluarga Viander. Lebih dari setengah jam kemudian, mobil berhenti di gerbang villa nomor pertama. Jamal membuka pintu dan keluar dari mobil. Begitu turun, matanya langsung membelalak. Jordan Effendi merosot di tanah dan bersandar di pagar, memperlihatkan senyum ramah. Akhirnya ketemu denganmu. Jordan menyeringai pada Agam. Agam sama sekali tidak terkejut. Dia berjalan melewatinya sambil menggendong kakaknya dan tidak menatapnya sekalipun. Dia hanya berkata dengan samar. Masuk. Jordan Effendi menggerakkan kakinya dan naik ke villa. Beberapa pelayan di villa membawa Kirana ke lantai 2 untuk beristirahat. Pelayan lain yang melihat Jordan merangkak masuk buru-buru datang membantunya. Namun, Jordan mendorongnya dan berkata, Aku bisa bergerak sendiri. Pelayan itu menatap Agam dan hanya mendapatkan satu anggukan. Setelah itu, pelayan tersebut pun pergi. Kenapa dia datang ke sini? Tanya Jamal dengan suara pelan.
Dia cuma bisa datang ke sini. Agam sedikit tersenyum dan meminta pelayan untuk membuatkan 3 cangkir teh. Jordan naik ke sofa dan langsung bersandar di atasnya. Setelah itu dia tampak lebih rileks. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa suatu hari kita akan duduk berhadapan seperti ini. Hahaha, aku benar-benar tidak menyangka. Jordan menutupi wajahnya dan tertawa. Aku sudah tahu pasti akan begini. Agam menyesap teh dan tersenyum. Karena sejak awal, aku tahu kalau kamu tidak bisa menang melawanku. Kalau kamu ingin hidup, hanya ada satu pilihan, menyerah. Senyum Jordan tiba-tiba berhenti. Dia mencibir dan berkata, menyerah? Bermimpilah. Aku punya harga diriku sendiri dan pastinya tidak akan tunduk kepada kamu, dasar rakyat jelata. Apa? Jamal sangat marah. Dia ingin bangun dan memukuli Jordan, tetapi Agam mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Jordan sudah lusuh, tetapi dia masih mempertahankan keangkuhannya. Dia menatap Agam dan berkata, aku akan membuat kesepakatan denganmu. Aku akan membantumu menghancurkan keluarga Effendi. Kamu bantu aku bunuh 2 orang, Kevin Effendi dan Sean Viander. Jamal Sandoro terkejut. Menghancurkan keluarga Effendi? Membunuh Kevin Effendi dan Sean Viander? Apa dia gila? Boleh. Agam mengangguk dengan tenang. Belum selesai. Aku ingin membunuh kedua orang itu dengan tanganku sendiri. Jordan menggertakkan giginya dengan penuh kebencian. Dia benar-benar sangat marah karena sudah dipermainkan Sean Viander dan keluarga Effendi. Walaupun dia mati, dia akan menyeret mereka berdua ke neraka. Tidak masalah, tapi kamu harus menunjukkan ketulusanmu terlebih dahulu. Agam agak tersenyum. Jamal menyerahkan kontrak dari tempat lelang. Tanpa ragu-ragu, Jordan mengambil kontrak itu dan menandatanganinya. Kemudian, dia menatap Agam dan menjelati jarinya, menekan sidik jarinya dengan keras di kertas itu. Jamal Sandoro memeriksa tanda tangan dan tatapan berbinar. Semudah ini? Dalam proses pengalihan harta keluarga Effendi, mereka sudah berusaha dan tidak bisa memikirkan tindakan balasan. Namun, masalahnya langsung terselesaikan begitu Agam kembali dan mengurusnya. Tampaknya sederhana sekali. Begitu sederhana sampai Jamal meragukan kepintarannya sendiri. Nilai total aset ini lebih dari 600 triliun dan mereka sudah mendapatkan 30% dari industri keluarga Effendi. Kalau aset ini digunakan untuk melawan Kevin Effendi, dia pasti akan mati. Jordan tertawa. Jamal mengerutkan kening dan berkata, enggak dong! Kevin sudah terkenal sejak lama. Kekuatannya tidak hanya terletak pada kekayaannya, tetapi juga pada kekuasaannya. Aset 30% ini tidak ada apa-apanya. Kamu terlalu sok tahu. Memangnya kamu tahu berapa banyak makanan yang dimakan Kevin dalam sehari? Kamu tahu dia sering makan dengan siapa saja? Kamu tahu wanita seperti apa yang dia sukai? Kamu tahu berapa banyak anak haram yang dia miliki di luar sana? Kamu tidak tahu apa-apa. Hanya akulah yang paling mengenalnya, karena dia pernah melatihku sebagai penggantinya. Jadi aku tahu segalanya tentang dia. Jordan Effendi tertawa keras, tawanya penuh kesedihan dan cibiran pada dirinya sendiri. Dulu dia mendapatkan kepercayaan dan kasih sayang, sungguh indah sekali. Namun, sekarang, dia ditinggalkan seperti anjing liar di pinggir jalan. Kevin dengan hati-hati melatih dirinya, tetapi sekarang malah Kevin yang ingin bunuh diri. Dia bukan tuan muda, apalagi putra Kevin Effendi. Jadi selama ini dia hanya dianggap sebagai alat untuk dipergunakannya. Kevin memang sangat kuat, tapi semua yang aku tahu bisa menjadi peluru untuk membunuhnya. Ekspresi sangar muncul di wajah Jordan. Kegilaan ini bukan hanya karena keluarga Effendi ingin membunuhnya, tetapi juga karena orang yang ingin membunuhnya adalah ayahnya sendiri. Bab 355, inilah hadiahnya. Kenapa kami harus percaya padamu? Jamal berkata dengan hati-hati. Jordan menahan senyum gilanya dan matanya tertuju pada Agam. Dia berkata dengan samar. Orang yang bertanggung jawab atas tanah dan sumber daya mineral dalam kasus tambang emas Gunung Cayan adalah Garland. Dia dan kepala pengadilan daerah yang bernama Fabian bersama-sama menyebabkan tragedi kematian yang tidak adil. Mereka berdua sudah menerima total 1 triliun uang tunai dariku, Garland dapat 600 miliar, Fabian dapat 400 miliar. Aku punya catatan transfer dan rekaman panggilan dengan mereka. Dengan 1 panggilan dariku, tambang emas Gunung Cayan akan segera dibuka. Jamal pun menyerahkan ponselnya ke Jordan. Beri aku sebatang rokok dulu, ucap Jordan. Ribet sekali, harus dilayani. Jamal tertawa dan memberikan sebatang rokok kepadanya. Jordan pun mengisap rokok tersebut dan terlihat sangat menikmatinya. Setelah beberapa saat, dia mengambil ponsel Jamal dan menghubungi sebuah nomor. Garland, ini aku. Oh, Tuan Jordan, rupanya Anda. Sudah ganti nomor ya?
Meskipun pria itu mencoba yang terbaik untuk menyembunyikannya, dia masih terdengar panik. Dia jelas-jelas sudah tahu berita tentang pengusiran Jordan. Hentikan omong kosongnya, aku akan memberimu dua pilihan. Aku akan membakar uangnya untukmu supaya bisa kamu habiskan di neraka, atau kamu bisa bekerja sama dengan jujur dan menikmati lebih dari 10 tahun kehidupan yang makmur. Aku... Setengah menit. Tanpa menunggu Galen mengatakan apapun, Jordan langsung menutup teleponnya. Sekitar 25 detik kemudian, ponselnya berdering. Jordan menjawab telepon dan menyalakan rekaman. Bagaimana keputusanmu? Tuan Jordan, saya mengerti semuanya. Saya akan melakukan apapun yang Anda katakan. Kalau si Fabian gimana? Saya akan melakukan pekerjaan ideologisnya, saya pasti akan aktif bekerja sama dengan rencana Anda. Kalian tidak melakukannya untukku. Kalian melakukannya untuk kalian dan keluarga kalian. Hanya satu sarannya itu bertahan hiduplah. Mengerti? Iya, mengerti. Suara Galen bergetar. Tidak ada niat untuk memberontak. Jordan langsung memutuskan panggilan dan melemparkan ponsel itu ke Jamal. Tidak disangka kamu jago juga? Tidak terlihat seperti orang kaya generasi kedua. Jamal menghela napas dengan penuh emosi. Menurutmu kenapa aku bisa dapat gelar Tuan Muda nomor 1 di wilayah timur? Aku adalah pewaris yang dilatih dengan hati-hati oleh Kevin Effendi. Di seluruh wilayah timur, siapa yang bisa dibandingkan denganku? Jordan berkata dengan bangga sambil menahan sebatang rokok di mulutnya. Kemudian, tatapannya jatuh pada Agam dan dia langsung berkata, "Kalau lawanku adalah kamu." Jordan adalah orang yang memiliki kepintaran, kecerdasan emosional dan keterampilan sosial yang sangat baik. Tidak peduli kapanpun, dia punya kemampuan untuk menerobos ke dunia dan tantangan berikutnya. Sayangnya, dia bertemu Agam. Bermusuhan dengan Agam merupakan kesalahan paling fatal dalam hidupnya. Lawan? Maaf, aku tidak pernah menganggapmu sebagai lawan. Agam tersenyum acuh tak acuh. Jordan Effendi terkejut dan segera mengerti maksud Agam. Dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan Agam. Dia merasa marah, lalu tenang kembali, dan akhirnya hanya bisa tersenyum masam. Meskipun Jordan tidak puas, faktanya dia memang tidak layak. Aku ada kotak surat di luar negeri yang aku gunakan untuk menyimpan semua hal yang telah dilakukan keluarga Effendi selama bertahun-tahun yang tidak boleh dipublikasikan. Kalau dipergunakan dengan baik, harusnya sudah cukup untuk menghancurkan keluarga Effendi. Jordan memberikan nomor kotak suratnya pada Jamal. Begitu Jamal memeriksa, dia melihat ada lebih dari 1.300 artikel. Dia pun dengan acak membuka salah satu darinya. Lokasi, orang yang terlibat, dan jumlah uang di dalamnya tertera sangat rinci, ini jelas sudah disiapkan sebelumnya. Aku tahu bahwa ayahku ini rakus akan kekuasaan, tidak mungkin baginya untuk pensiun semudah itu, jadi aku membuat persiapan lebih awal. Tujuannya adalah menunggu kesempatan untuk menggulingkannya. Jordan Effendi mengaku. Sayangnya, dia jauh lebih berpengalaman. Jamal bercanda. Tampaknya Kevin sudah mewanti-wanti sejak lama, jadi dia ingin menyingkirkan Jordan. Hanya saja Kevin dan semua orang tidak menyangka bahwa Jordan akan mendatangi Agam. Agam tersenyum dan berkata, "Kak Jamal, apa orang yang aku perkenalkan ini memuaskan?" Jordan tampak terkesiap ketika dia mendengar itu. "Tuan Jordan, kamu tidak tahu. Dalam perjalanan ke sini, Agam sebenarnya sudah menebak bahwa kamu akan datang." Agam memandang Jordan dan berkata dengan senyum tipis. "Kamu tahu kenapa aku tidak membunuh Sean Viander? Kalau aku membunuhnya, bagaimana mungkin dia bisa memojokkanmu?" Jordan hanya bisa menganga, matanya penuh dengan kepanikan. Agam benar-benar bisa merencanakan sampai sejauh itu. Andaikan ini adalah pertarungan, maka dia tidak akan ada kesempatan untuk menang. Ah! Tiba-tiba, Jordan mencengkeram perutnya dan menjerit. Dia berguling turun dari sofa dan otot-ototnya berkedut hebat. "Bey, beri aku obat penghilang rasa sakit. Aku tidak tahan lagi dengan rasa sakitnya," kata Jordan dengan ekspresi kesakitan. Agam menjentikkan jarinya dan menusukkan 2 jarum perak ke tubuh Jordan. Rasa sakitnya segera mereda. "Itu adalah hadiah. Untuk sementara bisa membuatmu aman selama sehari," kata Agam samar. "Ada ganjaran dan hukuman. Apa yang dilakukan Jordan bisa membuatnya dihukum mati. Namun, untuk mendapatkan hati seseorang, harus disediakan imbalan yang sesuai dan kondusif. Bagaimanapun, Agam masih memerlukannya untuk menghancurkan keluarga Effendi dan menangani keluarga Viander." Terima kasih. Jordan berkeringat dingin. Dia tidak berani menahan rasa sakit itu sedetik pun. Agam mengatur tempat tersembunyi untuk Jordan tinggal sementara. Zack mengubur rekan satu timnya dan dengan cepat kembali ke tempat Agam. Setelah bertemu, Agam pun beradu jurus dengan Zack. Kekuatan Zack berada di sekitar alam bumi tingkat 6,
Tetapi dengan penerobosan momentum, dia sudah bisa mengalahkan alam bumi tingkat 7. Bahkan tingkat 8 pun masih bisa dilewati. Dengan kekuatannya, walaupun bertemu dengan musuh yang kuat, dia masih bisa menahannya sedikit. Setelah itu, Agam menelpon dan memanggil Wahyu Pradana. Meskipun Wahyu adalah bawahan Daniel Wangsa ini, dia telah diselamatkan beberapa kali dan jadi setia kepada Agam. Agam pun memiliki kesan yang baik terhadap Wahyu. Orang biasa yang dilahirkan tanpa latar belakang apapun, tetapi dia mengandalkan upayanya sendiri untuk menjadi orang yang kuat. Kedua, dalam pertarungan pertamanya di Gunung Makan, tanpa memedulikan keselamatannya, Wahyu menyelinap ke belakang gunung sendirian untuk menyelamatkan kakaknya. Ini adalah kebaikan yang luar biasa. Agam ingin melatihnya dan menjadikannya orang intinya sendiri. Karena memenangkan taruhan, Jamal pun harus mentraktirnya makan besar. Agam mengundang Zack dan Wahyu Pradana bersamaan. Di meja makan, Zack dan Wahyu sangat akur. Keduanya memiliki kepribadian yang mirip, murah hati dan terus terang. Setelah minum beberapa gelas anggur, mereka bagaikan teman baik yang sudah lama tidak berjumpa. Agam juga memberikan perusak momentum kepada Wahyu. Karena tercengang dan terlalu bersemangat, Wahyu hampir saja menangis. Agam bahkan tidak bisa menahannya. Wahyu ingin berlutut dan memberikan hormat kepadanya. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Agam dalam kehidupan ini. Kemudian, atas permintaan Agam, kedua pria itu saling beradu satu sama lain. Tentu saja, Wahyu yang hanya di alam bumi tingkat 2 pun kalah. Namun, Wahyu adalah seorang petarung yang ganas dan fleksibel. Dengan pelatihan dari Agam, tidak lama lagi Wahyu pasti akan menyusul Zack. Malam pun tiba. Rudy menelpon. Lusa adalah kompetisi pengobatan tradisional Tiongkok. Kompetisi ini sangat penting bagi Agam. Dia harus memenangkan kejuaraan dan mendapatkan Sinomanium Acutum 1000 tahun. Namun, menjadi juara bukanlah hal yang mudah. Tuan alkemis dari keluarga Hippocrates adalah hambatan yang sangat besar. Akhir-akhir ini, ketika Agam menjalin koneksi dengan makin banyak orang, dia makin bisa memahami kekuatan keluarga aristokrat yang tersembunyi. Sebagai seorang genius dari keluarga Hippocrates, kekuatan Tuan alkemis tentu tidak bisa diabaikan. Selain itu, beberapa negara kecil seperti Yermen, Kepulauan Wuru dan negara Asia Tenggara lainnya juga ikut berpartisipasi. Orang-orang ini pasti memiliki banyak cara licik, mereka mungkin akan menjadi ancaman baginya. Bab 356, Pasar Setan. Di sebuah hotel, seorang pria dengan setelan jas menggesek kartunya dan memasuki kamar hotel. Pria itu bernama Bromo Viander, dia adalah inspektur keluarga Viander. Orang ini bertanggung jawab untuk memantau hasil kerja dan menghilangkan bukti dari semua misi keluarga Viander. Ketika menyalakan lampu, dia melihat ruangan penuh dengan darah dan daging yang berceceran. Dia tertawa dan bergumam. Tuan Naga Ungu benar-benar kejam sekali. Dia bahkan tidak meninggalkan mayatnya. Saat Bromo hendak pergi, matanya tertuju pada potongan-potongan pakaian di lantai. Dia mengambilnya untuk melihat lebih dekat. Seolah-olah telah melihat hantu, wajahnya langsung penuh dengan ketakutan. Bromo berteriak dengan ngeri dan terjatuh ke lantai. Lalu dia kembali melihat darah yang tercipra di seluruh kamar itu, wajahnya menjadi makin pucat. Ini milik Naga Ungu. Naga Ungu dari 7 naga sekte Viander sudah mati. Dia jadi sangat ketakutan. Bromo mengeluarkan ponsel dan ingin menghubungi atasannya. Namun, karena terlalu panik, dia salah memencet nomor beberapa kali. Terjadi masalah besar. Tuan Naga Ungu sudah mati. Bagaimana matinya? Aku tidak tahu, tubuhnya hancur. Hari sudah larut malam, Agam yang baru selesai mandi pun bersiap untuk tidur. Tiba-tiba, ada sebuah panggilan telepon yang masuk. Agam mengambil ponselnya dan ekspresinya berubah menjadi aneh. Yang menelponnya adalah Millie. Agam merasa sangat bersalah terhadap gadis ini. Dia menerima Millie sebagai muridnya, tetapi hampir selalu mengabaikannya. Jadi di saat menjawab telepon, Agam masih sedikit bersalah. Apa besok kamu ada waktu? Millie bertanya dengan hati-hati. Millie selalu ingin menghubungi Agam. Begitu tahu bahwa dia sibuk, Millie selalu menahan dorongan untuk menelepon. Andaikan Rudy dan War tidak memberitahunya bahwa Agam juga akan berpartisipasi dalam kompetisi pengobatan tradisional Tiongkok, dia mungkin masih tidak berani menelepon. Ya, ada apa? Agam buru-buru menjawab. Lusa adalah hari kompetisi pengobatan tradisional Tiongkok. Aku ingin pergi ke pasar setan untuk mencari beberapa barang bagus. Apa kamu mau pergi juga? Iya dong, besok jam berapa? Gimana kalau jam 10 pagi? Oke. Baiklah, sampai ketemu besok. Melalui telepon, siapapun bisa merasakan kebahagiaan Millie. Malam itu pun berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, Agam bangun untuk membuat sarapan, kemudian kakaknya pun bangun. Begitu melihat adiknya yang membuat sarapan, Kirana langsung mengusirnya dari dapur.
Hal semacam ini harusnya dilakukan oleh wanita saja, pria tidak boleh ikut campur. Kirana tidak bertanya apa-apa tentang kemarin. Adiknya sudah dewasa, dan sebagai seorang wanita, dia tidak akan bertanya banyak tentang apapun. Walaupun adiknya menjadi iblis, dia tetap akan mendukungnya tanpa syarat. Setelah sarapan, Jamal pun tiba di villa. Malam sebelumnya, dia dan Jordan selesai menjalin kerjasama dan sudah punya rencana awal untuk berhadapan dengan keluarga Effendi. Jamal berniat melawan keluarga Effendi dimulai dari tambang emas Gunung Cayan. Tambang emas ini sudah menjadi sasaran kritik publik, tetapi Jamal dan yang lainnya yang mengoperasikan, hak untuk keputusan akhir pun masih ada di tangan mereka. Mereka akan secara terbuka mengumumkan tambang emas Gunung Cayan dan mengundang tender untuk bekerja sama dengan yang lain supaya bisa memulai kembali proyek tambang emas Gunung Cayan. Masalah ini harus diselesaikan secepat mungkin. Aga memutuskan untuk menyelesaikannya malam ini. Selain keluarga Pambudi, mereka akan merekrut keluarga lain untuk berinvestasi, sehingga meningkatkan keuntungan mereka sendiri. Setelah menyelesaikan hal-hal tersebut, Agam ingat bahwa hari itu dia harus pergi ke pasar setan bersama Milly. Melihat waktu yang sudah hampir jam 11, dia bergegas ke tempat yang sudah ditentukan tanpa berhenti. Pasar setan di kota Primadona sangat terkenal. Ada 16 jalan, masing-masing panjangnya ratusan meter. Menurut rumor, pasar itu sudah ada selama ratusan tahun. Barang antik, giok, harta emas dan perak, serta arbel abadi yang tidak terhitung jumlahnya. Meskipun penipu telah merajalela selama bertahun-tahun, kebanyakan barang dari mereka adalah palsu. Namun, asalkan bisa menilai dengan baik, sebenarnya masih bisa menemukan harta yang baik. Hari itu matahari bersinar cerah dan cuacanya pas. Agam datang ke pasar setan dan melihat seorang gadis dengan rok di bawah plakat. Gadis itu memiliki rambut panjang, kulit yang cerah dan mulus, dengan sedikit sentuhan merah muda dan tampaknya lembut. Fitur wajah sangat indah, temperamennya elegan, dan tubuh memancarkan aroma obat yang samar yang membuat orang merasa nyaman. Pria dan wanita yang berlalu lalang semuanya memandang ke samping padanya. Ada yang sedikit lebih berani, mereka diam-diam mengambil foto di ponsel mereka. Akhirnya, seseorang mengumpulkan keberanian dan hendak memulai percakapan, tetapi gadis itu tiba-tiba tersenyum, seluruh wajahnya langsung tampak lebih cerah dan indah. Fitur wajah sangat indah, temperamennya elegan, dan tubuh memancarkan aroma obat yang samar yang membuat orang merasa nyaman. Pria dan wanita yang berlalu lalang semuanya memandang ke samping padanya. Ada yang sedikit lebih berani, mereka diam-diam mengambil foto di ponsel mereka. Akhirnya, seseorang mengumpulkan keberanian dan hendak memulai percakapan, tetapi gadis itu tiba-tiba tersenyum, seluruh wajahnya langsung tampak lebih cerah dan indah. Kemudian, seorang pria tampak menghampiri gadis itu, mereka memasuki pasar setan bersama-sama. Pada saat ini, hati orang-orang yang tadinya siap untuk memulai percakapan semuanya hancur. Suhu hari itu lumayan hangat, tetapi rasanya seperti berada di kutub, hati mereka merasa dingin sekali. Kamu mau ke pasar setan untuk menemukan benda berharga, apa ada hubungannya dengan kompetisi pengobatan tradisional Tiongkok? Aga mengabaikan tatapan cemburu di sekitarnya dan melihat Milly sambil bertanya. Cari sesuatu yang bagus untuk meningkatkan kekuatan ilahimu. Datang ke sini untuk membeli benda yang dapat meningkatkan kekuatan ilahi? Milly melirik Agam dan berkata, aku benar-benar tidak tahu apa kamu pura-pura bingung atau memang tidak tahu. Beberapa barang di sini dibasahi oleh langit dan bumi, dan beberapa energi esensi akan melekat pada mereka. Kalau kamu dapat menemukan benda seperti itu, pasti bisa menggunakannya untuk menumbuhkan kekuatan ilahi. Umumnya, peningkatan kekuatan ilahi adalah melalui metode ini. Tahukah? Aku benar-benar tidak tahu. Aku kira hanya melalui metode kultivasi dan benda langka yang bisa meningkatkan kekuatan ilahi. Mata Agam agak membelalak. Benda langka biasanya sangat jarang ditemui. Orang biasa belum tentu bisa melihatnya sekalipun seumur hidupnya. Adapun metode kultivasi, kecuali untuk beberapa keluarga aristokrat yang terpencil, hanya ada sedikit sisa teknik kultivasi di dunia. Kalau mengikuti metode yang kamu katakan, maka tidak akan ada lebih dari 100 master feng shui di dunia ini. Agam langsung sadar. Benar juga, dia memiliki penyimpanan semesta, jadi dia tidak kekurangan metode kultivasi untuk mengembangkan kekuatan ilahinya. Oleh karena itu, dia tidak pernah mempertimbangkan metode lain. Seperti sedang menggoda orang yang kelaparan. Agam yang baru saja mendapatkan informasi baru itu jadi bersemangat. Karena ada musuh yang makin kuat, kekuatan ilahinya telah mencapai batas atas. Dia padahal sedang khawatir tentang cara meningkatkannya. Ternyata masih ada cara seperti itu. Melihat ekspresi Agam yang seperti menemukan benua baru, Milly tidak bisa berkata-kata. Orang ini seperti orang kuno. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Agam bisa berlatih dengan baik selama ini. Agam dan Milly berjalan tanpa tujuan di jalan yang panjang. Yang lain datang untuk mendapatkan barang-barang unik dan langka, tetapi mereka tampaknya seperti sedang berkencan. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, Milly berhenti dan datang ke sebuah kios.
Pemilik kios adalah seorang pria tua kecil yang sedang menunduk menatap sebuah novel. Millie tidak memilih. Dia langsung mengambil sebuah liontin giok dan melihatnya dengan cermat. Dia bertanya kepada lelaki tua itu. Berapa harga liontin giok ini? 1 miliar. Pria tua itu berkata tanpa mengangkat kepalanya. Memangnya giok itu pantas dijual dengan harga setinggi itu? Agam baru saja mau menawar, tetapi Millie langsung membalas. Oke, aku akan membelinya. Agam terkejut di dalam hatinya dan menghela napas dalam-dalam pada wanita muda kaya itu. Meskipun dia sendiri juga lumayan kaya, dia tetap akan merasa sakit hati kalau harus menghabiskan uang sebanyak itu untuk membeli liontin giok di kios kecil ini. Pria tua itu terkejut dan jatuh dari kursinya. Nak, kamu mau beli? Orang tua itu tampak tercengang. Ya. Millie mengeluarkan kartu banknya dan berkata. Gesek saja. Oh, oke. Pria tua itu buru-buru mengeluarkan mesin pos. Begitu melihat pembayaran yang berhasil, orang tua itu senang tetapi agak kesal. Itu adalah harga yang dia sebutkan sembarangan. Dia kira pembelinya akan menawar sampai 1 miliar. Tidak disangka pembelinya malah langsung bayar. Kalau begitu seharusnya dia bilang 2 miliar saja. Saat Millie hendak bangkit dan pergi, lelaki tua itu buru-buru berkata. Tunggu, nak. Aku masih punya liontin giok lainnya di sini. Ini sama dengan giok tadi. Aku pergi ke pegunungan tahun lalu dan menghabiskan 200 ribu. Bukan. Maksudku 2 miliar untuk mendapatkannya. Apa kamu ingin melihatnya? Tidak perlu. Millie tidak merasakan benda spiritual apapun dan hendak pergi tanpa melihat ke belakang sekalipun. Tunggu, ayo ke sini dan lihatlah. Kamu pasti tidak akan rugi. Orang tua itu cemas dan buru-buru mengeluarkan kotak kayu merah kuno dari tasnya dan membukanya. Tubuh Millie sedikit gemetar dan dia berbalik untuk melihat sepotong liontin giok lainnya yang tergeletak di dalam kotak. Liontin itu sedikit lebih besar dari yang barusan dia beli dan memancarkan gelombang serangan. Tampaknya kotak itu dibuat secara khusus untuk menghalangi aliran energi esensi, makanya barusan dia tidak sadar akan keberadaan liontin giok itu.